uji kinerja PPJ dalam jabatan kategori 1 angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Maria Ediana Koba SPD, nomor induk mahasiswa 2023821239. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMAS Katolik Regina Pacis Jawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024. Akhir kata saya sampaikan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Baik, luar biasa, mantap, dahsyat. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Bisa, bisa, bisa. Tetap bersatu, tetap semangat dan optimis. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Bu. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta ketua kelas bisa pimpin kita dalam doa. Ibu minta semua kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doakanlah dan lindungilah kami selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan ibu. Terima kasih. Loisa, Hadir Bu. Maria Angela, Hadir Bu. Maria Antonia, Hadir Ibu. Maria Cornelia, Hadir Ibu. Maria Stefania, Hadir Bu. Maria Surati, Hadir Bu. Rosita Claudia, Hadir Bu. Sabina Nago, Hadir Bu. Victoriani Elsa Soo, Hadir Bu. Jessica Neno, Hadir Bu. Vincentia, Hadir Bu. Maria Gabriela. Hadir Bu. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita mulai berkaitan dengan perkembangan kerajaan Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Peserta didik mampu menganalisis perkembangan kerajaan Kutai di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan perkembangan kerajaan Kutai di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat laporan atau hasil karya. Yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikan mengenai perkembangan kerajaan Kutai dalam bentuk PowerPoint. Itu untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lihat bersama, di sini ada dua peta, peta yang pertama dan peta yang kedua. Peta yang pertama itu ada kerajaan Kutai Martadipura, itu kerajaan pertama. Terus peta yang berikut itu adalah ketika masa kepemimpinan salah satu raja di kerajaan Kutai itu dia menguasai hampir seluruh wilayah di sekitar Kalimantan Timur. Mengapa kerajaan Kutai disebut kerajaan tertua di Indonesia? Silakan Eca. Kerajaan Kutai disebut kerajaan tertua di Indonesia karena adanya bukti arkeologis yang menunjukkan sejarah peradaban Hindu yang terdapat di daerah tersebut, yaitu prasasti batu yang berasal dari abad ke-4 Masehi. Terima kasih Eca. Ada lagi yang lain? Mengapa kerajaan Kutai itu disebut kerajaan tertua di Indonesia? Kita melihat bahwa ada salah satu bukti arkeologis yang terdapat di wilayah tersebut, bahwa di situ menyatakan ada prasasti yaitu Yupa. Baik, Ibu minta perhatian, kita menyaksikan video di depan. Setelah kalian mengamati video yang ada, kalian bisa menentukan masalah apa yang ada di dalam video yang berkaitan dengan kerajaan Kutai. Mari kita saksikan video berikutnya. Tua di Indonesia, tokoh yang sangat terkenal yaitu Gunawarman. Dalam video ini, kita akan bahas di mana letak kerajaan Kutai, siapa pendiri kerajaan, prasasti kerajaan Kutai.
Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan merupakan kerajaan tertua karena telah diperkirakan berdiri pada tahun 400 hingga 500 Masehi. Kerajaan Kutai sendiri tidak berada di jalur perdagangan yang dioleh halayak dunia, namun kerajaan Kutai sangatlah strategis sehingga dapat mempunyai hubungan yang baik dengan dunia luar meskipun tidak terletak di dalam jalur perdagangan. Muara Kaman yang berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur merupakan daerah letak dari kerajaan Kutai. Sungai Mahakam sendiri merupakan sungai dengan ukuran yang besar sehingga sangat memungkinkan untuk dilalui menuju Muara Kaman. Sungai ini sendiri mempunyai beberapa anak sungai, tentang Muara Kaman pada zaman dahulu diperkirakan berada di lokasi pertemuan yang terjadi antara Sungai Mahakam dengan anak-anak sungainya. Pendiri kerajaan Kutai, Kudungga merupakan sosok yang berada di balik pendiri kerajaan Kutai dan lebih dikenal dengan gelarnya Maharaja Kudungga Amurta Dewamangun. Berdasarkan sejarah kerajaan Kutai, Kudungga adalah seorang pembesar yang berasal dari kerajaan Jepang dan terletak di Kamboja. Ketika sedang berada di dalam masa pemerintahan dari Kudungga, kerajaan Kutai belum terdapat sistem pemerintahan yang sistematis dan teratur. Pemerintahan dari kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Aswawarman yang merupakan anak dari Kudungga. Setelah masa pemerintahan dari Kudungga selesai, Aswawarman adalah seorang raja dengan gelar Wangsangata yang berarti membentuk keluarga raja. Akibat beliau sangat pandai dalam mengatur sistem dan pemerintahan. Karena itu, Aswawarman sendiri diketahui merupakan raja Kutai yang pertama kali menganut agama Hindu. Setelah berakhir masa pemerintahan dari Aswawarman, maka pemerintahan kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Pulawarman yang merupakan putra sulung dari Raja Aswawarman. Pulawarman merupakan raja Kutai yang telah membawa kerajaan ini dalam masa kejayaan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang mempunyai nama Kutai Martapura dengan ditandai adanya prasasti Yupa sebanyak 7. Prasasti Yupa tersebut terbahan dengan adanya tiang batu mengalir atau adese. Yupa sendiri mempunyai ciri khas tulisan aksara Palawa dengan menggunakan boxcade yang berada pada bagian atas dari aksara. Bentuk dari prasasti ini adalah tubuh atau tiang batu dengan ukuran kurang lebih setinggi 1 meter. Fungsi dari tiang yang telah ditancapkan di atas tanah tersebut adalah untuk prasasti lambang kebesaran dari raja atau prasasti Kutai. Tentunya, Anda juga dapat memahami bahwa setiap prasasti tersebut bermanfaat untuk mempelajari sejarah kerajaan Kutai. Umumnya, bahasa yang digunakan di dalam prasasti Yupa 1 adalah bahasa Sanskerta dengan jumlah 12 baris tulisan. Di dalam prasasti tersebut disebutkan terkait dengan silsilah keluarga dari Sri Maharaja Kudungga yang telah dikaruniai anak sejumlah 3 orang. Anak yang terkemuka di antara 3 anak tersebut adalah Aswawarman, terkenal dengan raja yang kuat, baik, dan berkuasa. Sedangkan prasasti ini telah menjelaskan terkait dengan kekuatan Raja Pulawarman yang telah mampu menaklukkan raja-raja yang menguasainya. Masa kejayaan kerajaan Kutai. Semua kisah yang telah tertera pada semua prasasti menunjukkan bahwa ketika Raja Pulawarman memimpin, maka kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan. Bahkan kerajaan ini mampu menjalin kerjasama dengan pihak luar atau asing yang tengah melakukan perdagangan di wilayah ini dengan sangat baik. Para pedagang yang telah melewati Selat Filipina, Makassar, dan Cina akan bersinggah di wilayah kerajaan Kutai. Kerjasama yang terjadi dengan sangat baik ini mampu menjadikan kerajaan Kutai sangat makmur di dalam pimpinan Raja Pulawarman. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah masa pemerintahan dari Raja Pulawarman selesai, sejarah kerajaan Kutai mengalami kemunduran. Bahkan, Maharaja Dharmasetiya terbunuh ketika terjadi sebuah perang melawan Raja Kutai Kertanegara yang ke-13. Kondisi tersebut menyebabkan kerajaan Kutai Kertanegara bisa menguasai kerajaan Kutai, sehingga akhirnya dikenal sebagai kerajaan Islam yang berkuasa di daerah Kalimantan Timur. Baik, setelah kita mengamati video yang berkaitan dengan kerajaan Kutai, di sini kita tarik beberapa permasalahan. Ibu minta perhatian. Berdasarkan video tersebut ditarik permasalahan yang meliputi yang pertama itu letak geografis dan sumber sejarah. Yang kedua itu silsilah kerajaan Kutai.
Kutai. Yang ketiga, keadaan masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang keempat, masa kejayaan dari Kerajaan Kutai. Yang kelima, masa keruntuhan dari Kerajaan Kutai atau penyebab runtuhnya Kerajaan Kutai. Ini ada 5 permasalahan. Setelah itu, masing-masing kelompok itu membuat kesimpulan dan kita akan membagi 3 kelompok. Sebelum kita membagi kelompok, Ibu minta kita berdiri, kita ais sedikit. masing-masing kita bentuk dalam 3 kelompok. Ibu akan membagikan ke LKPD. Silakan. Sudah, Ibu minta perhatian, silakan perhatikan di lembar LKPD-nya. Di situ ada suruhan. Adik-adik tinggal menyelesaikan masalah yang sudah tertera di dalam LKPD. Ibu kasih waktunya 15 menit untuk menyelesaikan, dibuat dalam bentuk PPT sehingga sebentar kita melakukan presentasi. Waktu mulai dari sekarang.
Kelompok 1 sudah lagi. Ada 2. Ya. Baik adik-adik, waktu kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut dengan presentasi. Ibu minta perwakilan presentasi pada pagi hari ini dari kelompok 1. Waktu dan kesempatan Ibu berikan ke kelompok 1. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Eca. Jadi baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang pertama, letak geografis dan sumber sejarah Kerajaan Kutai. Letak geografis Kerajaan Kutai diperkirakan di daerah Muarakaman, letak tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Peninggalan Kerajaan Kutai yang terkenal adalah Prasasti Muarakaman atau Prasasti Muarakaman yang terdiri dari 7 buah lipa. Prasasti lipa ditemukan berada di sekitar Muarakaman. Prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta dan Pallawan. Yang kedua adalah silsilah Kerajaan Kutai. Prasasti tersebut mengungkapkan bahwa silsilah Kerajaan Kutai dimulai dari Kubungga. Setelah Kubungga selesai menjadi raja, kerajaan dengan corak agama Hindu tersebut dilanjutkan oleh Aswavarman. Kemudian kerajaan diteruskan oleh putra Aswavarman yang bernama Mulawarman. Yang ketiga adalah keadaan masyarakat, kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Hal itu terbukti dengan adanya kesanggupan pihak kerajaan memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kemampuan ini menunjukkan masyarakat Kutai bermata pencaharian sebagai peternak terutama sapi. Yang berikut, sosial. Kehidupan sosial di Kerajaan Kutai sangat kaya dan beragam, ditandai oleh adat istiadat yang tinggi dan kuat, serta diatur oleh sistem kekerabatan yang kompleks. Masyarakat Kutai terdiri dari berbagai suku yang memiliki tradisi dan budaya yang beragam. Yang berikut adalah berdasarkan prasasti Bupati Kutai telah berkembang suatu masyarakat yang memiliki kebudayaan hasil perpaduan antara unsur budaya India dan unsur budaya lokal. Hal ini dapat dilihat dari golongan masyarakat yang menguasai bahasa Sanskerta
Kehidupan kerajaan Kutai di bidang politik. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dijelaskan melalui prasasti Yupa bahwa kerajaan Kutai didirikan oleh Raja Kedua. Selain itu, kehidupan politik kerajaan Kutai mengambil sistem monarki atau berdasarkan garis keturunan. Yang keempat, masa kejayaan. Berdasarkan prasasti Yupa, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mula Barman. Raja Mula Barman adalah salah satu dari 3 anak Raja Aswabarman dan menjadi penerus pemegang lampu pemerintahan. Di masa pemerintahan Raja Mula Barman, kerajaan ini mencapai masa kejayaan. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah melaporkan hasil diskusinya. Kelompok 1 memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan yang mau bertanya dipersilakan. Terima kasih atas materi kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya pada teman-teman di depan. Tadi teman-teman menjelaskan bahwa pada masa kejayaan Raja Mula Barman, kerajaan Kutai sudah memasuki masa kejayaannya, sehingga Raja Mula Barman itu menghadirkan kaum Brahmana 20.000 ekor sapi. Sehingga dari wacana tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan kaum Brahmana ini sangat penting di masa kerajaan Kutai. Pertanyaannya, mengapa keberadaan kaum Brahmana itu sangat penting pada masa kerajaan Kutai? Sekian, terima kasih. Jadi, terima kasih untuk teman Aceh yang telah memberikan pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Aceh. Bagaimana, mengapa kaum Brahmana memiliki kedudukan yang penting di kerajaan Kutai? Beberapa alasan mengapa kaum Brahmana memiliki kedudukan istimewa dalam kerajaan Kutai. Yang pertama, adanya peran keagamaan. Kaum Brahmana bertanggung jawab atas pelaksanaan ritual keagamaan Hindu di kerajaan Kutai, memimpin upacara keagamaan, serta mengajarkan ajaran Hindu kepada masyarakat. Oleh karena itu, peran penting menjadikan mereka sebagai pemuka agama yang dihormati dan disegani. Yang kedua, pengetahuan dan pendidikan. Memiliki pengetahuan yang luas, berperan sebagai guru dan penasihat raja, serta menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat. Pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki menjadikan mereka sebagai kelompok elit dalam masyarakat Kutai. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana kita aksi dengan tanggapan? Tepuk tangan dulu untuk masih ada lagi dari kelompok 2 yang mau memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 yang bertanya, hal apa saja yang menjadi keistimewaan kerajaan Kutai? Sekian. Terima kasih untuk kelompoknya pertanyaannya. Jadi ada beberapa keistimewaan serta fakta yang menarik dari kerajaan Kutai yang berlokasi di Kalimantan Timur. Yang pertama, kerajaan terkaya di Nusantara, berupa hasil tambang, perikanan, serta hutan menjadi andalan kehidupan masyarakat di Kaltim. Selain itu, keberadaan Sungai Mahakam merupakan salah satu jalur kehidupan masyarakat, dan transportasi sungai adalah salah satu jalur utama penghubung antara berbagai kawasan. Yang kedua, terdapat lokasi kerajaan yang strategis, merupakan jalur kegiatan perdagangan karena adanya sumber daya alam yang sangat melimpah dari suatu Sungai Mahakam hingga masuk ke Muara Kapu. Yang ketiga, kerajaan Hindu pertama merupakan kerajaan yang cukup makmur, bisa dilihat dari adanya lembah, yakni 7 peringatan bangunan berdiri sebagai tanda suatu peristiwa penting seperti upacara kurban sedekah. Tepuk tangan dulu untuk Sekian presentasi dari kami pamit dulu. terima kasih.
dengan kerajaan Kutai. Kenapa atau mengapa kaum Brahmana itu dianggap sangat penting di dalam kerajaan Kutai? Karena kaum Brahmana kita tahu mereka yang menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Selain itu juga mereka yang mengajarkan agama kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan dari kelompok 1 menyatakan bahwa kerajaan Kutai itu adalah kerajaan tertua yang ada di Indonesia, kerajaan Hindu pertama yang ada di wilayah Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam di Muara Kamang. Terus yang kedua, kerajaan Kutai itu berdiri pada abad ke-4 Masehi atau pada tahun 400 sebelum Masehi. Di situ juga ada peninggalan atau bukti sejarah dari kerajaan Kutai. Ditemukan 7 prasasti yang berbentuk yupa atau yang disebut dengan tiang batu. Kalau dari video tadi yang kita amati itu dijelaskan masing-masing yupa dari yupa 1 sampai ke 7. Jadi itu ada 7 yupa yang membuktikan dengan adanya kerajaan Kutai dengan menuliskan atau menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang berikut letak geografis yang berada di wilayah pedalaman sehingga menjadikan tempat yang menarik sebagai persinggahan bagi para pedagang dari Cina dan India. Hubungan dagang yang dilakukan antara kerajaan Kutai, bahwa di situ juga ada Cina dan India dan juga ada wilayah Makassar. Tadi dijelaskan. Hal inilah yang menyebabkan pengaruh Hindu Buddha masuk ke Indonesia serta membuat kegiatan perdagangan menjadi kegiatan dari kehidupan masyarakat kerajaan Kutai. Dari Maharaja Kudunga itu dia sebagai pendiri kerajaan yang merupakan keturunan keluarga bangsawan. Kalau kita melihat pada zaman kerajaan itu orang bangsawan berarti orang yang golongannya lebih di atas, yang berasal dari India. Sedangkan setelah dari Maharaja Kudunga, yang kedua itu ada Aswawarman. Aswawarman kerajaan Kutai, dia naik tahta sebagai raja menggantikan Maharaja Kudunga. Terus yang ketiga itu ada Maharaja Mulawarman, itu raja yang ketiga. Penguasa kerajaan yang sangat berpengaruh dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga mencapai kejayaan. Nah, disinilah yang ketiga ini dia mencapai puncak, membawa kerajaan itu mencapai puncak dan menguasai atau memperluas wilayah kekuasaan itu hampir di seluruh Kalimantan Timur. Itu yang berkaitan dengan susila. Bahwa tadi kelompok 1 menjelaskan atau dari video yang ada juga bahwa Kudunga itu memiliki tiga orang anak. Ya. Jadi anaknya itu yang membawa untuk memimpin di kerajaan Kutai, dan yang ketiga itu ada Raja Mulawarman. Yang berikut kita lihat di kehidupan masyarakat, ada ekonomi dan sosial. Sistem ekonomi yang terorganisir sehingga kegiatan perdagangan yang teratur serta sistem kekerabatan yang kompleks. Kegiatan perdagangan yang aktif memperluas jaringan perdagangan. Sistem ini membantu mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam kerajaan. Jadi itu kegiatan keekonomian. Bahwa tadi ada hubungan dagang yang dilakukan antara kerajaan Kutai dengan negara lain dan juga ada kerajaan-kerajaan Yunani. Yang kedua itu dari sosial, kehidupan sosial, keberagaman budaya. Kita lihat sendiri budaya yang dilakukan atau dari kerajaan Hindu Buddha dari masa penyebaran agama sampai dengan kerajaan. Dan di sini kerajaan atau keberagaman budaya melestarikan budaya sendiri dan menerima unsur budaya luar, terutama dari India. Yang kedua itu dalam prasasti Yupa mencatat banyak masyarakat kerajaan Kutai menganut agama Hindu. Jadi tadi ada 3 dari kegiatan sosial. Kegiatan sosial secara teratur yang terdiri dari upacara adat, pertunjukan seni, dan kegiatan lain yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang berfungsi untuk menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat di kerajaan Kutai. Bahwa masa kerajaan
kejayaan kerajaan Kutai masa pemerintahan raja yang berapa tadi? Tiga. Yang ketiga yaitu Raja Bulawan. Raja inilah yang mencapai puncak kekuasaan dan kemakmuran. Terdapat beberapa hal. Yang pertama itu ekspansi wilayah, luasan wilayah kekuasaan yang dilakukan oleh Bulawan, mencakup hampir semua wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua, membangun kekuatan militer yang tangguh. Pasukan kerajaan dilengkapi dengan senjata, perlengkapan yang canggih untuk melindungi wilayah kekuasaan dan mempertahankan keamanan kerajaan. Yang berikut, perdagangan yang makmur, menjalin hubungan dagang dengan negara India dan Cina. Hal ini membawa kemakmuran dan kejayaan kerajaan Kutai. Ini masuk lagi. Sehingga masa kejayaan kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Bulawan itu menjadi tonggak sejarah yang sangat penting dalam perkembangan kerajaan Kutai. Kejayaan inilah yang mencerminkan kemakmuran, kekuatan militer dan prestasi kerajaan pada masanya. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan memberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari dalam kesimpulannya, kerajaan Kutai merupakan entitas yang berkontribusi dalam sejarah meskipun mengalami perubahan warisan budaya dan sejarah dan tetap menjadi sebagai seperti dari sejarah Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk. Mari kita lihat bersama. Kerajaan Kutai tadi sudah dijelaskan bahwa merupakan kerajaan tertua, kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Terus terletaknya di Kalimantan Timur. Kerajaan ini memiliki sejarah yang kaya dan berpengaruh dalam perkembangan budaya. Sumber sejarah yang dapat ditemukan dalam prasasti, naskah kuno, dan juga ada arkeologi. Tadi menjelaskan bahwa kerajaan tertua yang dibuktikan dengan arkeologi, juga ada Yupa. Jadi ini yang merupakan dari sumber sejarah dari kerajaan Kutai. Memiliki ekonomi yang beragam, terlibat dalam perekonomian yang aktif dengan kerajaan lain di Nusantara dan negara lain seperti India dan Cina. Ekonomi terorganisir sehingga turut mendukung kehidupan ekonomi kerajaan. Kehidupan sosial yang teratur, menjaga keberagaman budaya, kegiatan sosial yang teratur termasuk dengan upacara adat dan pertunjukan seni. Secara keseluruhan, kerajaan Kutai merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia. Peninggalan sejarahnya menjadi saksi. Kemudian depan sudah ada soal. Ada 5 nomor. Silakan adik-adik untuk menyelesaikan soal. Ibu kasih waktu 10 menit. Soal yang pertama, bagaimana proses berdirinya kerajaan Kutai? Yang kedua, jelaskan kondisi masyarakat dalam kehidupan ekonomi dan sosial kerajaan Kutai. Jelaskan silsilah kerajaan Kutai. Yang keempat, mengapa prasasti Yupa dianggap sangat penting bagi kerajaan Kutai. Yang kelima, apa yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Kutai. Waktunya 10 menit.
Waktu kuisnya sudah selesai, sekarang kita kumpul kuisnya. Sudah. Daripada pagi hari ini, Bella. Jadi baik, dari pelajaran hari ini ada hal menarik yang dapat diambil selama pembelajaran, di mana dengan mempelajari kerajaan Kutai dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan peradaban awal Indonesia. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, apakah ada kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran? Ya, Pak Ci. Kalau dari saya, kendala yang saya pribadi yang temukan dalam proses pembelajaran itu pertama ada jaringan, karena jaringan dari kurang waktu sehingga video depan itu beberapa masalah, kemudian yang kedua tadi suara sehingga susah untuk materi yang susah. Tepuk tangan dulu untuk Arci. Yang pertama itu karena dengan jaringan tadi sedikit, sehingga videonya itu dia agak lemot, jadi agak susah, terus suaranya tidak terlalu kedengaran, sehingga kita harus menggunakan speaker. Yang ketiga, harapan apa untuk mengembangkan dan memperbaiki pembelajaran selanjutnya? Lince, silakan. Baik, kalau untuk harapan untuk mengembangkan dan memperbaiki pelajaran selanjutnya, mungkin kalau untuk proses pembelajaran tetap seperti yang sebelumnya, tetapi kalau untuk pembelajarannya sebaiknya lebih fokus lagi, terus baik dalam penyampaian materi maupun menyampaikan pertanyaan dan memberikan jawaban. Dan Karena dulu mari kita berdoa dalam nama Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat serta perlindungan-Mu sepanjang kegiatan kami dari tadi, dari awal hingga selesai. Kiranya apa yang telah kami pelajari dan kami pahami dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Bunda Maria Regina Pacis, dalam nama Bapa yang dan baik, terima kasih. Recis, bisa, Recis, bisa, Recis. tetap bersatu, tetap semangat dan optimis. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.